Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ceria FEB Unip dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Rektor Universitas Bengkulu. Selamat datang Prof. Indra Cahyadinata di podcast FEB Unip. Tentunya kita akan berbincang dengan beliau mengenai bagaimana visi misi beliau membawa Unip ke depan agar menjadi lebih keren lagi. Baik, sahabat ceria FEB Unip, seringkali kita mengenal seseorang itu hanya dari gelar akademiknya saja. Ya, kita lihat dari jabatannya atau kebijakan yang beliau ambil, tapi kita jarang sekali ya benar-benar mendengar cerita perjalanan hidup dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang sukses. Nah, hari ini kita akan mewawancarai, kita akan berbincang dengan Pak Rektor. Kita akan gali nih bagaimana sosok beliau dalam membawa Universitas Bengkulu menjadi lebih keren lagi, lebih internasional lagi. Baik Pak Rektor, mohon izin saya sebagai host hari ini kebetulan ditugaskan oleh tim PPID. Kami ingin menggali nih informasi dari Pak Rektor ya, pengalaman juga. Sebelumnya kita ingin tahu dulu nih bagaimana masa kecil Pak Rektor dulu, sehingga Pak Rektor bisa mencapai sampai seperti sekarang ini. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria, tentu kami ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bu Dekan dan segenap sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini sudah diresmikan podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ajang bagi kita untuk berbagi ide, berbagi gagasan, berbagi inspirasi. Siap. Dan mudah-mudahan menebarkan manfaat bagi semua, bagi dosen, tendik, mahasiswa, dan segenap masyarakat yang ada di lingkungan kita. Siap, terima kasih Pak Dan Rektor. kami juga berterima kasih hostnya spesial langsung oleh Bu Dekan. Baik yang tadi disampaikan oleh Bu Dekan, saya ini lahir dan besar di Mukomuko. Tentu sahabat ceria tahu dengan Mukomuko yang jaraknya hampir sekitar 280 kilo dari kota Bengkulu. Sampai dengan tamat SMA, saya mengenyam pendidikan di Mukomuko. Nah, Mukomuko ketika itu belumlah kabupaten. Tetapi Mukomuko sebuah kecamatan yang berada paling utara di Bengkulu Utara dan namanya Kecamatan Mukomuko Utara. Karena wilayah kecamatan, sebagian besar wilayahnya adalah wilayah pedesaan. Jadi boleh juga dikatakan sebagai anak desa yang akses informasi, akses wilayahnya pada waktu itu menjadi terbatas, tetapi mungkin di situ menjadi kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan yang mungkin tidak terlalu banyak pengaruh dari dunia luar. Betul. Kebahagiaan yang mungkin masih diberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dengan lingkungan dan alam, dan menghabiskan masa kecil dengan teman-teman sebaya yang penuh dengan suasana keakraban dan kekeluargaan. Nah, mungkin itu Bu Dekan Iya, betul, terkait dengan masa kecil ketika tempo dulu. Iya. Saya lahir tahun 1978 dan praktis menamatkan SMA itu pada tahun 96. Artinya pada usia 18 tahun, dari 0 sampai dengan 18 tahun itu di Mukomuko. Setelah itu baru melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Berarti masih muda banget Pak Rektor kita ya. Alhamdulillah. Begini, satu lagi pertanyaan yang menarik nih dari masa kecil Pak Rektor nih. Artinya kalau kita dengar ya sahabat ceria, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, Pak Rektor tumbuh dan kembang di Mukomuko, pasti ada sosok yang paling berpengaruh nih Pak Rektor ya. Sosok yang sangat menginspirasi dan membentuk karakter Pak Rektor hingga saat ini. Kalau boleh Pak Rektor tolong diceritakan sedikit. Siapa nih sosok yang paling berpengaruh? Iya, saya pikir ini
dialami oleh semua ya, bahwa kita ini interaksi yang lebih besar, mulai dari lahir sampai dengan mengenyam pendidikan pada level TK, SD, SMP, SMA, itu adalah orang tua. Jadi kedua orang tua tentu menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita untuk bersikap, untuk bertutur kata, untuk berperilaku di tengah-tengah masyarakat, baik dengan teman-teman sebaya, dengan yang lebih muda, ataupun dengan yang lebih tua. Rasanya tidak ada yang kebersamaan sampai dengan usia SLTA yang melebihi kebersamaan dengan kedua orang tua. Oke, baik. Sahabat ceria, kita sudah dengarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor. Artinya kami juga merasakan figur beliau ini yang begitu tenang ya, berkarisma. Nah ini juga akan menginfluence kita yang ikut melaksanakan organisasi dosen-dosen ini. yang diberikan tugas tambahan. Iya, dosen-dosen diberikan tugas tambahan ini menjadi terinspirasi. Ya, terus terang ini Pak Rektor, pimpinan yang kami harapkan itu terlahir dari karakter-karakter yang tangguh, karakter yang beretika, yang terus terang bertutur kata yang baik, begitu bisa mengendalikan atau punya self control yang bagus juga, dan ini insya Allah hadir di dalam kepemimpinan Pak Rektor. Nah, berikutnya ini juga tidak kalah menarik nih akan kita bicarakan ya sahabat ceria ya. Nah ini waktu Pak Rektor itu terpilih. Nah ini menarik ini yang ditunggu-tunggu ini para sahabat ceria nih. Ketika Pak Rektor akhirnya terpilih menjadi rektor ya, kemudian dilantik ya. Apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran Pak Rektor saat itu? Baik, sebenarnya kan proses pemilihan rektor itu adalah proses perjalanan panjang. Ya. Jadi saya mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di Universitas Bengkulu, termasuk juga menjadi bagian dari pelaku mulai pada tahun 2001. Ya. Nah, perjalanan panjang dikatakan begitu karena kita beraktivitas sebagai dosen, kemudian beraktivitas sebagai panitia, banyak kegiatan, kemudian menjadi sekretaris jurusan selama 4 tahun, menjadi wakil dekan selama 8 tahun, kemudian menjadi dekan mungkin sekitar 1 tahun setengah. Nah, di dalam proses kita bekerja, tadi disampaikan dosen dengan tugas tambahan, tentu upaya kita adalah berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Biarkan orang lain yang menilai. Supaya kita tidak terlalu penilaian terhadap diri kita ya, yang menyebabkan kita terlalu percaya diri. Maka semangat kita sebenarnya adalah berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan diri, dan hasilnya kita tentu berharap yang terbaik. Penilaiannya kita serahkan kepada orang-orang yang menilai kita. Nah, dalam posisi itu alhamdulillah teman-teman senior, junior ini mensupport untuk mengabdi pada jenjang yang lebih tinggi dan mendukung untuk pendaftaran pada pemilihan rektor pada tahun 2025. Nah, ketika terpilih prinsipnya sama. Prinsipnya menanamkan tekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita harus pahami juga bahwa rasa-rasanya tidak mungkin kita memuaskan semua. Betul. Kita UNIP ini organisasi yang besar, tetapi target kita sebanyak mungkin yang bisa terpuaskan. Betul. Dengan keinginan kita untuk bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Dan tentu juga keberhasilan ini sangat tergantung kepada dukungan dari semua unit, termasuk di dalam hal ini adalah dekan-dekan yang ada di fakultas-fakultas. Siap, ya, Pak gitu. Rektor. Jadi begitu Bu Dekan. Siap, Masya Allah sekali ya sahabat ceria. Artinya
Pak Rektor itu menggunakan filosofi jam dinding. Jadi kita itu bekerja berdedikasi, mau dilihat, mau diapresiasi atau tidak, ya kita akan tetap melakukan yang terbaik. Nah nanti seiring dengan perjalanan itu seluruh elemen akan menilai bagaimana performa yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Dan berikutnya adalah Pak Rektor, kami pengen tahu nih ya, kita tuh kan bekerja mungkin bukan hanya sebagai rektor ya, kita sebagai dekan, ketua prodi, ketua jurusan dan seterusnya. Kita itu bekerja bukan hanya tentang tanggung jawab ya, bukan hanya tentang ribuan mahasiswa yang kita bawa, dosen dan masa depan institusi ini seperti apa begitu ya. Tapi kita juga punya tantangan ya, kita punya challenge gitu ya. Ke depan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat sehingga mimpi besar Universitas Bengkulu itu bisa kita capai. Monggo Pak Rektor. Baik, UNIP ini punya mahasiswa hampir 24.000, punya dosen hampir 1.000, dan punya tenaga kependidikan hampir 500. Jadi kalau kita jumlah, paling tidak ada sekitar 25.000 sampai dengan 25.500 orang yang ada di kampus UNIP. Belum lagi orang-orang di sekitar kita, masyarakat, stakeholder yang berharap UNIP ini punya arti dengan keberadaannya. Nah, tantangan terbesarnya adalah pada satu sisi heterogenitas sumber daya ini menjadi kekuatan. Tapi pada sisi yang lain tidak mudah juga untuk mengorkestrasi heterogenitas yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita tentu dituntut untuk berkomunikasi yang baik, kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi. Jadi kalau ada prinsip 3K, maka ini memang tidak bisa hanya sebatas slogan, tetapi harus kita lakukan koordinasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Tidak ada yang sukses itu berjalan sendiri. Sukses itu adalah kesuksesan bersama. Apalagi sekarang UNIP sebagai perguruan tinggi terbesar di Provinsi Bengkulu dituntut lebih oleh masyarakat berbuat yang lebih baik bagi masyarakat itu sendiri. Dan ini tentu senada dengan keinginan kementerian dan kita menjadikan Dikti Saintek berdampak, menjadikan UNIP sebagai kampus yang berdampak. Nah, apa saja itu yang sekarang kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui penelitian yang diimplementasikan lewat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Satu hal juga nih Bu Rina, Bu Dekan, sekarang kita sedang menyiapkan rumah sakit pendidikan. Yang mudah-mudahan pada tahun 2026 ini segala sesuatunya sudah siap dan kita berharap pada tahun 2027 kita bisa mengurus perizinan dan beroperasi. Dan ini tentu menjadi tantangan juga. Rumah sakit yang belum pernah ada di institusi ini, kemudian kita operasikan dari nol, tetapi kita punya sumber daya yang besar, kita punya dukungan tentu dari pemerintah daerah, baik pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi, dan kita punya sumber daya yang luar biasa. Mudah-mudahan keberadaan rumah sakit ini memang menjadi salah satu bukti nyata bahwa UNIP menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat Bengkulu. Amin. Mungkin itu kali ya. Mantap, luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi gebrakan yang dilakukan oleh Universitas Bengkulu. Walaupun Pak Rektor baru beberapa bulan ini ya untuk memimpin UNIP. Dan alhamdulillah ternyata benar yang disampaikan Pak Rektor tadi ya, sahabat ceria. Kita tuh tidak ada sukses yang bisa kita capai sendiri. Kita semua butuh koordinasi, kita butuh kolaborasi ya, kita butuh komunikasi. Nah, ini semua yang nampaknya memang harus terus kita terapkan di berbagai level dan berbagai lini supaya apa-apa yang sudah kita targetkan itu benar-benar bisa kita capai secara bersama. Nah, kemudian Pak Rektor, izin saya juga ingin menanyakan ini dari teman-teman ingin mengetahui
bahwa ketika Pak Rektor mungkin pernah berada dalam satu posisi dilematik mungkin ya, atau dalam satu kondisi yang sangat sulit mengambil keputusan, itu biasanya apa atau pertimbangan apa, prinsip apa yang Pak Rektor gunakan ketika berada dalam situasi-situasi tertentu dan itu harus mengambil keputusan yang impact-nya sangat besar? Ya, kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan, ada keputusan yang bisa kita ambil segera, tetapi ada keputusan yang bisa diambilnya itu tidak segera. Nah, kita dan saya yakinlah Ibu Bapak, pemirsa Sahabat Ceria yang sudah pasti memiliki pengalamannya, paling tidak keputusan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga tentu terhadap anak-anak dan yang lain. Oleh karena itu, kalau misalnya ada sesuatu yang belum bisa kita putuskan segera, sepertinya kita butuh teman untuk berdiskusi. Ya, jadi kalau ada persoalan, ada problem, atau ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, itulah gunanya kita bersosialisasi, berteman, bergaul begitu ya. Karena kalau kita melihat 10 faktor atau kunci kesuksesan orang itu, mudah bergaul itu kan menjadi satu dari 10 kunci itu. Nah, oleh karena itu, kalau pengambilan keputusannya itu kita tidak yakin betul dalam waktu dekat, kita mungkin tunda. Artinya kita tidak boleh mengambil keputusan itu dalam keadaan yang emosi, dalam posisi yang gegabah, atau dalam situasi yang pikiran kita sedang tidak tenang. Kadang-kadang keputusan ini kan ada yang bersifat strategis, ada keputusan yang bersifat taktis. Ya. Nah, hal-hal yang strategis tentu kita harus diskusikan, harus kita bicarakan. Bu Dekan mungkin tahu, saya misalnya ketika akan mengambil keputusan strategis, saya mengajak Bu Dekan untuk berdiskusi, mengajak teman-teman yang lain, dekan-dekan yang lain juga untuk berdiskusi. Dan kita kan bisa menakar ya. Ini bisa diputuskan segera, kemudian ini tidak bisa diputuskan segera. Kalau diputuskan dalam keadaan informasinya, datanya tidak valid, maka kita khawatir keputusannya menjadi keputusan yang keliru. Dan kalau kita bicara apakah ada keputusan yang mungkin tidak pas, tentu ada. Nah, oleh karena itu kita berupaya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang memang memiliki dampak negatif sekecil mungkin. Ya. Yang maksudnya itu mungkin kemaslahatannya lebih banyak gitu, yang mudaratnya paling kecil ya Prof ya. Luar biasa, ini kita dapat ilmu lagi sahabat-sahabat ceria. Artinya yang disampaikan Pak Rektor betul ya, apalagi anak-anak muda Gen Z sekarang itu cenderung self control emosinya tuh sangat rendah. Jadi ketika kita membuat keputusan, membuat decision dalam hidup kita, dalam hal apapun, kita lihat dulu mungkin urgensinya seperti apa. Ya, kemudian kebermanfaatannya bagaimana. Nah, ini juga akan mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Benar sekali Pak Rektor ya. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita dalam mengambil keputusan butuh partner, butuh pandangan dan masukan juga gitu ya dari teman-teman kita yang terdekat ataupun dari orang-orang yang memang bidangnya begitu. Ya, dan kita nggak perlu merasa malu. Betul. Ya, karena kita pasti tidak menguasai banyak hal. Betul. Kadang-kadang diskusi dengan yang lebih tua, dengan teman-teman yang juga mendapatkan tugas tambahan, atau mungkin dengan dosen pendik muda akan menambah informasi dan wawasan kita terkait dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Siap, mantap sekali sahabat ceria. Next, ini pertanyaan kita yang terakhir untuk Pak Rektor. Ini untuk Undip ke depan ini Pak Rektor ya. Nah, kalau kita melihat ini Prof ya, beberapa tahun ke depan ini tentu ada banyak
impian dan harapan yang ingin dibangun oleh kampus kita. Ini bagaimana sih Prof akan menggambarkan gitu ya, akan menggambarkan arah UNIP ya ke dalam kepemimpinan Prof ke depan ini, kira-kira Prof ingin membawa atau mewujudkan UNIP ini seperti apa? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi dan FGD di Gedung Layanan Terpadu UNIP dan melibatkan dekan dan semua pimpinan universitas dan fakultas. Kita merancang rencana strategis yang nanti juga menjadi bagian dari rencana strategi bisnis. Nah, kita sudah punya visi dan misi terkait dengan unggul, berbudaya dan bersaing internasional. Nah, kalau kita menerjemahkan keunggulan bukan hanya persoalan akreditasi. Ketika kita bicara keunggulan, maka kita bicara tentang kualitas. Kita bicara tentang riset dan kita juga bicara tentang inovasi. Kita meminta sekarang kepada LPPM sebagai lembaga yang memang menaungi penelitian dan pengabdian untuk dilakukan evaluasi. Kita banyak riset, kita banyak inovasi, tetapi apakah riset dan inovasi yang kita hasilkan itu memang sudah menghasilkan sesuatu yang kita inginkan? Misalkan kita melakukan penelitian, targetnya akan publikasi pada Sinta 1 atau Sinta 2 atau Jurnal Internasional Scopus Q4 atau Q3 atau bahkan Q1. Nah, kini kita coba evaluasi. Nah, penelitian-penelitian ini kita evaluasi. Penelitian-penelitian kita kadang-kadang juga sudah mengarah ke produk, ke paten. Nah, kita menginginkan kalau ada produk, bicara hilirisasi itu tidak hanya bicara tentang konsep, tetapi juga bicara tentang produk yang bisa dipasarkan. Nah, seiring dengan itu, kita akan mulai mengaktifkan dan menggerakkan badan pengembangan usaha. Jadi ketika kita punya kegiatan riset yang dilakukan dengan berbagai macam cara, baik di dalam lab dan di luar lab, lalu hasilnya itu, hilirisasinya itu memang kita punya produk. Misal katakan dosen menghasilkan jagung. Nah, sampai saat ini kan belum ada nih kita menjual bibit jagung yang bisa dibeli oleh petani atau produk-produk yang lain lah. Nah, itu terkait dengan yang unggul. Berbudaya juga begitu. Berbudaya intinya tentu adalah inklusif, ya. Kemudian kolaboratif. Nah, kita pada tahun 2026 ini mulai dari penerimaan mahasiswa akan merekrut mahasiswa melalui jalur talenta. Salah satunya adalah pelajar-pelajar atau siswa-siswa pada bangku SLTA yang aktif sebagai ketua organisasi di SLTA. Jadi kalau sudah ada perguruan tinggi yang selama ini menerima mahasiswa dari jalur ketua OSIS, kita perluas. Karena pemimpin masa depan yang akan kita hasilkan pada tahun 2045 itu adalah generasi-generasi yang kuliah pada tahun 2025, 2026, mungkin sampai dengan 2030. Nah, oleh karena itu ketua-ketua organisasi kita rekrut. Ya, apakah itu pramuka, apakah pencinta alam, atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan semacam Palang Merah, ini kita berikan ruang. Ya, kita berikan ruang. Dan yang terpenting, kita juga Bu Rina dan sahabat ceria akan menerima mahasiswa disabilitas. Ya, kita punya unit layanan disabilitas dan sudah berkomunikasi dengan penyelenggara-penyelenggara pendidikan, SLB yang menyelenggarakan pendidikan sekolah setara SLTA untuk bisa kita terima. Tapi tentu tidak semua prodi bisa menerima atau ada prodi-prodi tertentu yang menerima disabilitas pada bagian apa. Nah, mungkin FEB juga sudah diminta data ya untuk prodi-prodi yang bisa menerima disabilitas dan jenis disabilitas yang bisa kita akomodir pada prodi-prodi yang dimaksud tadi. Kolaborasi
Tentu kita harus membangun institusi ini dengan kolaborasi secara internal dan eksternal. Ya, kita berdiri pada tahun 82, sudah punya alumni yang luar biasa dan ini menjadi kekuatan tersendiri untuk membangun institusi ini dengan lebih baik. Dan terakhir tadi adalah berdaya saing internasional. Nah, kita menginginkan institusi ini punya daya saing global, tetapi juga mengakar secara lokal. Ya, kita punya identitas masyarakat yang unik. Jadi kalau kita bicara suku saja di Bengkulu ini mulai dari utara sampai dengan selatan, mulai dari barat sampai ke timur itu luar biasa. Dan bahkan kita mungkin ada yang tidak mengerti bahasa untuk yang di selatan atau untuk yang di utara. Ya, ini kemajemukan yang luar biasa dan karakternya pun luar biasa. Persoalan yang dihadapi pun luar biasa. Oleh karena itu, Tridharma kita itu harus mengakar secara lokal, tetapi kita juga berorientasi pada daya saing yang global. Ya. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berada pada lembaga internasional, pada tingkat nasional, baik itu perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya membantu kita untuk membangun UNIP ini menjadi lebih baik. Bekerja dengan masyarakat adat, misalkan banyak juga dosen-dosen kita yang melakukan kegiatan-kegiatan pada pulau kecil terluar, pada masyarakat adat, ini membuktikan bahwa kita punya akar secara lokal dan kita punya reputasi global. Ya. Nanti kalau dosen-dosen melakukan penelitian, bisa didiseminasikan pada forum-forum internasional, pada dipublikasikan pada jurnal-jurnal internasional. Kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi luar, baik itu mengirimkan dosen dan mahasiswa kita keluar, maupun menerima mahasiswa dan dosen-dosen peneliti dari negara-negara lain untuk masuk ke kita. Dan ini tentu selaras dengan visi kepemimpinan yang dulu sudah disampaikan ketika proses pemilihan rektor, yang tagline-nya waktu itu adalah unggul, inklusif, inovatif, dan berdampak untuk Indonesia Emas. Jadi memang kalau kita punya visi kepemimpinan, ada visi institusi, maka visi ini harus selaras, harus sinergis untuk mencapai tujuan yang sama, menjadikan institusi Universitas Bengkulu ini lebih baik, lebih terasa manfaatnya, sehingga kita menjadi institusi yang berdampak pada skala lokal, pada skala regional, nasional, dan mudah-mudahan pada skala internasional. Luar biasa, komprehensif sekali ya sahabat-sahabat ceria FEB. Tentu kita support, kita akan sama-sama berkomitmen mewujudkan semua yang sudah diprogram oleh Pak Rektor. Insya Allah sama-sama bisa kita wujudkan. Nah, ini karena Pak Rektor tadi nyinggung mahasiswa nih salah satunya ya. Nah Pak Rektor, nih apa nih pesan Pak Rektor nih untuk mahasiswa Universitas Bengkulu, khususnya mahasiswa FEB deh. Ya karena ini kebetulan podcastnya di FEB, apa kira-kira nih pesan untuk mahasiswa kita? Ya, saya mengutip hasil penelitian ya. Thomas Stanley tadi sudah disinggung sekilas terkait dengan 10 kunci keberhasilan. Betul. Ya. 10 kunci keberhasilan itu yang pertama itu adalah integritas. Nah, integritas itu identik dengan kejujuran. Betul. Jadi sukses di masa yang akan datang itu tidak hanya ditentukan oleh IPK yang tinggi. Tuh sahabat ceria denger ya. Tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga yang baik. Meskipun itu berpengaruh. Ya. Jadi ternyata banyak orang-orang sukses berdasarkan hasil penelitian itu karena integritas diri, karena kejujuran. Kemudian yang kedua disiplin.
Ya, kemudian yang ketiga mudah bergaul, yang keempat dukungan pasangan. Oh, nah ini hati-hati menjadi pesan ini bagi semua yang belum punya pasangan atau sekarang sedang memilih calon-calon pasangan. Atau milih pasangan baru lagi nih? Tidak. Oh, tidak. Jadi dukungan pasangan itu ternyata faktor ketiga yang menentukan kesuksesan. Lalu pertanyaannya, bagaimana yang belum punya pasangan? Ya, kan tidak mungkin lalu segera berpasangan. Ya. Betul. Maka dukungan doa orang tua itu menjadi hal yang penting bagi sahabat-sahabat ceria yang sedang menuntut ilmu, yang sedang berjuang, selalu minta doa dan restu dari kedua orang tua. Ya. Kemudian bekerja keras, kepemimpinan dan yang lain-lain. Dan kalau kita fokus kepada 5 faktor utama, maka 5 faktor utama itu sudah cukup penting sebagai pesan yang baik kepada sahabat-sahabat ceria, mahasiswa-mahasiswa Universitas Bengkulu, khususnya mahasiswa-mahasiswa FEB terkait dengan integritas, disiplin, mudah bergaul, dukungan pasangan, dukungan orang tua, dan tentu suka bekerja keras. Siap, mantap sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi budaya, menjadi nilai ya. Karena kalau kita bicara kejujuran, kita mungkin merefleksikan diri, kadang-kadang kita diuji oleh keadaan. Betul. Ya, dan kita dihadapkan pada dilema, jujur itu mungkin berat, betul. Berbohong mungkin ada jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek. Nah, tetapi yakinlah kejujuran tetap menempati nomor 1 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Siap. Wah, luar biasa Pak Rektor, sahabat FEB ceria semuanya, banyak sekali cerita, pemikiran dan inspirasi yang sudah dibagikan oleh Pak Rektor kepada kita semua, dan tentunya ini akan menjadi penambah gitu ya, penambah semangat kita, penambah nilai bagi kita juga, bahwa untuk sukses itu tidak bisa dicapai sendiri. Ya, kita butuh tim yang kuat, tim yang solid, dan kita punya integritas yang tinggi tentunya untuk mencapai apa-apa yang sudah kita cita-citakan. Sahabat FEB ceria, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rektor. Sama-sama Bu Dekan. Sudah hadir berkenan di sini untuk sharing kepada kami semua. Mudah-mudahan ini menjadikan kebermanfaatan yang luar biasa, dan sukses terus untuk Pak Rektor dalam mengemban amanah. Insya Allah UNIP ini akan menjadi lebih besar dan lebih hebat lagi di bawah kepemimpinan Pak Rektor. Amin. Sahabat ceria, kita pamit dulu, undur diri dari podcast hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetap jaga semangat, tetap sehat, dan tetap memberikan yang terbaik untuk institusi maupun pribadi. Kita salam penutup dulu Pak Rektor. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan dan semuanya. Terima kasih Pak Rektor. Salam sehat dan sukses selalu. Siap. Semangat. Semangat.